bikin cireng isi ayam pedas. Hai, assalamualaikum teman-teman. Kira-kira ada yang mau jualan cireng 1000-an nggak? Tapi rasanya top Marco top. Dijamin enak deh, kenyal, dapat banyak, untung banyak. Dan sampai kehilangan ide deh pokoknya. Racik bahan dan bumbu dengan benar, maka jadilah ide jualan. Ini resep cireng andalan Vivi Kitchen ya, lembut, kenyal, enak, dan tentunya bahan yang sangat ekonomis. Pokoknya anti gagal banget, dijamin gak akan meletus saat digoreng, tetap lembut meskipun sudah dingin. Ikutin tips dan triknya yang akan saya jelaskan dalam video ya. Lagi musim hujan juga, tapi bisnis harus tetap jalan. Belum mulai bikin cireng, saya nunggu artisnya dulu nongol. Tuh nongol sambil senyum-senyum. Benerin celemeknya dulu, takut dia kecekek, biar Yuki nyaman. Oke, bikin isian ayam suwirnya dulu ya. Di sini saya sudah siapkan ayam paha fillet 1 kg yang sudah dikukus sampai matang. Lalu blender kasar. Mau disuwir-suwir juga boleh. Ini untuk mempercepat pekerjaan. Saran saya, jadi teman-teman kalau mau bikin isian ayam untuk kue apapun itu, selalu beli daging filletnya aja ya. Biar lebih mudah dan ekonomis. Saya pilih daging paha karena daging paha lebih murah dari daging dada. Nah, kalau daging ayam sudah dikukus, baru kita blender kasar atau suwir-suwir halus. 1 kg daging ayam ini sudah lebih dari cukup untuk 120 cireng isi. Tidak melulu dengan isi ayam ya, cireng juga bisa diisi dengan kornet sapi maupun sosis. Biar customer ada pilihan aja, walaupun isi ayam suwir pedas paling diminati. Biasanya isian sosis dan kornet disukai anak-anak. Nah, Yuki mau bantuin blender ayamnya. Alhamdulillah, walaupun agak rusuh, Yuki tetap bantu mamanya ya. Namanya anak kecil, ada aja tingkahnya. Ya nggak apa-apa, repot sedikit, tapi ini bisa mendidik anak-anak menjadi pintar dan mandiri. Nah, ini saya nggak tahu Yuki lagi ngecek apa. Sepertinya sedang meneliti tingkat kehalusan ayamnya. Oke lah, dugaan saya kayaknya benar, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai blender semua daging ayamnya, lanjut kita siapin bumbu ayamnya ya. Haluskan 9 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, dan 1/4 ruas jahe. Tumis dengan sedikit minyak sayur sampai harum. Karena memblendernya tadi menggunakan air, maka bumbunya ditumis agak lama ya, sampai airnya menyusut atau mengering. Nah, ini saya ambil bumbunya sedikit, sekitar 1 sendok makan untuk bumbu kornet sapinya nanti. Lanjut haluskan cabai rawitnya dan tumis kembali bersama bumbu tadi. Ini saya pisah karena kornet sapinya tidak pedas. Kalau untuk bumbu ayam saja, langsung saja blender semua bersamaan. Nah, kunci cireng enak itu salah satunya di isian ayam suwirnya ya. Karena cireng itu pada dasarnya hampir sama semua, yang membedakan nanti dari rasa isiannya dan sambal tambahannya. Walaupun kita jual murah, tapi tetap rasa nomor 1. Tambahkan 2 sendok makan masako, penyedap rasa atau micin 1 sendok makan penuh, gula pasir 2 sendok makan, bubuk balado 1 sendok makan. Terakhir, masukkan maizena 5 sendok makan yang dicairkan dengan 100 ml air. Aduk-aduk kembali dan masak hingga matang sekitar 5 menitan ya, sampai ayam suwir terlihat sedikit creamy dan lengket. Tujuannya agar isian ayamnya tidak berhamburan saat cireng diisi dan dibentuk. Nah, ini sudah matang, segera kita angkat dan dinginkan, isian siap untuk kita pakai. Lanjut tumis juga isian kornetnya, karena saya akan buat 2 resep, jadi ada tambahan isian kornet juga. Di sini saya menggunakan merek Pronas ya, tinggal buka kalengnya dan ambil isinya, lalu tumis bersama dengan bumbu tadi yang sudah saya pisahkan. Kalau sudah matang seperti ini, segera angkat dan dinginkan. Lanjut kita buat cirengnya. Terigu 500 gram, 2 sendok makan penyedap rasa, garam 1 sendok makan muncung, bawang putih bubuk 2 sendok makan, dan 1 sendok makan bubuk merica.
kira-kira 250 gram tepung tapioka, siram dengan air panas mendidih 1500 ml. Harus benar-benar mendidih ya. Jika tidak benar-benar mendidih, cireng berpotensi bertekstur keras dan mudah meletus saat digoreng. Jadi adonan ini kita akan buat setengah matang dan lihat. Nah, terlihat adonan berubah agak bening ya. Ini bertanda adonan sudah bagus. Aduk-aduk terus hingga tercampur rata. Tambahkan tepung tapioka 750 gram. Dalam keadaan panas-panas, aduk kembali. Adonan akan bertambah berat, jadi perlahan-lahan saja. Di tahap ini, adonan belum bisa diaduk menggunakan tangan karena memang masih terlalu panas. Aduk-aduk terus hingga adonan bisa diuleni menggunakan tangan. Nah, jika kira-kira sudah bisa diuleni, lanjut uleni menggunakan tangan ya. Uleni hingga adonan tercampur rata, terlihat halus, dan sedikit kalis. Ngadon adonan cireng cukup satu resep saja setiap kali ngadon ya. Karena proses ngadonnya memang sedikit berat. Misalkan mau bikin 10 kg sagu atau tapioka, berarti kita proses mengadonnya 10 kali. Nah, seperti ini ya hasil adonannya. Sudah tidak lengket lagi dan bisa dibentuk. Lanjut kita bentuk dan isi. Ambil sedikit adonan dan gilas pelan-pelan sampai sedikit menipis. Untuk isian ayam, saya menggunakan cetakan pastel ukuran kecil. Letakkan adonan yang sudah menipis di atas cetakan dan beri isian ayam sekitar 1 sendok teh. Karena kita akan jual hanya 1000-an, jangan terlalu banyak. Lalu oles pinggirannya dengan sedikit air agar kulit saling merekat dan tidak sobek saat digoreng. Jika mau bikin cireng harga 2.500-an, bisa pakai cetakan pastel lebih besar dan isiannya 2 sendok teh. Bikin yang harga 5.000-an juga boleh, nanti dibuat agak jumbo ya. Nah, hasilnya seperti ini. Cantik ya. Jangan lupa sebelum menipiskan adonan, selalu taburkan meja kerjanya dengan sagu agar adonan tidak lengket. Ini juga bertujuan agar cireng mentah tidak lengket saat ditata dalam wadah. Lanjut bikin yang loaf. Ini diisi dengan kornet. Sengaja dibuat berbeda agar mudah untuk membedakan mana isian ayam dan mana isian kornet. Tinggal dicetak aja menggunakan cetakan loaf. Bikin berpasangan ya. Bisa juga dicetak dulu yang banyak, baru nanti sekalian diisi. Oles pinggirannya dengan air. Lalu beri isian kornet 1 sendok teh saja. Lalu tutup dan rekatkan. Pastikan benar-benar merekat agar ketika digoreng tidak bocor. Saya contohkan dari atas ya, biar terlihat jelas. Gampang banget, ambil sedikit adonan, lalu pipihkan. Gilas pelan-pelan saja. Jika lebarnya kira-kira sudah pas, letakkan adonan di atas cetakan, lalu beri isian, kira-kira 1 sendok teh saja. Oles pinggiran adonan dengan sedikit air tipis-tipis saja, lalu cetak. Tekan pelan-pelan saja agar pinggirannya tidak terlalu gepeng atau tipis. Jangan lupa selalu gunakan sagu untuk menghindari adonan lengket. Begitu seterusnya hingga selesai. Mari kita bikin cireng jumbo ya. Sama persis proses bikinnya. Bedanya ini ukuran besar. Tinggal diisi dan cetak. Ini saya isi sekitar 1 sendok makan ya. Teman-teman bisa tambahkan telur rebus yang sudah dipotong-potong. Biar tambah enak rasanya. Nah, terlihat jumbo banget kan? Lihat si Yuki juga, apakah dia sudah bisa membentuk cirengnya. Alhamdulillah ternyata dia sudah bisa. Lumayan bisa bantuin bikin cireng. Jadi bikin cireng itu yang paling lama adalah ngebentuknya ya teman-teman.
Jika teman-teman punya ampia di rumah, boleh dipakai untuk mempercepat proses pembuatan cireng.